Halo semua pendengar Fakultas Kampus dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Terbiak Keguruan. Jadi aku di sini menjelaskan tentang sedikit tentang rangkaian periode. Jadi periode itu kita ibaratkan sebagai ini ya ruang parkir yang parkir cuma soalnya itu cuma satu motor. Jadi untuk motor selanjutnya ini dalam bahasa mudah ya, untuk motor selanjutnya kita pindahin ke sebelahnya. Jadi kalau A tidak bisa A sudah penuh, jadi rangkaian periode ini kalau si A sudah penuh, jadi akan dialihkan ke B dan C ini. Nah, begitulah kira-kira rangkaian periode ini. Nah, sedangkan untuk web yang kami pakai, itu kami memakai web namanya itu web internet. Nah, web internet itu dia tidak memberatkan penggunanya karena tidak harus mendownloadnya web ya, tidak harus mendownload webnya. Jadi kalau memang ada pengguna user membuat rangkaian sirkuit or another, bisa dilihat. Jadi harus download aplikasinya menggunakan laptop. Oke, mungkin itu pengenalan dari saya. Lihat namanya Tinkercad. Ini namanya ya Tinkercad. Jadi aku udah ada akun sendiri. Kalian boleh buat itu, ada beberapa pilihan gitu yang personal, join kelas, students, ada beberapa juga. Jadi kalian terserah kalian mau akunnya mana. Oke, setelah itu kita create, terus kita pilih separate, then sini ada komponennya, ada basic dan all. Jadi kita pilih all. Basic all yang all. Oke, kita pilih yang breadboard. Di sini ada beberapa pilihan ya, breadboard, only breadboard, breadboard small dan next kita pilih power supply. Power supply dan di sini kita pilih untuk penghubung IC penghubungnya, itu kita pilih quad or gate, biar kita pakai or taruh di sini ya, taruh di sini. Next kita perlu SCN. Kita scroll ke bawah. Oke, scroll ke bawah, kita cari yang N ya, quad engage. Quad engage dan taruh di sini. Oke, dan disuruh IC satu lagi, ada namanya XOR quad XOR gate. Nah, kita taruh di bagian 15. Dan kita pelan-pelan untuk tahu dia bisa berapa. Kita pilih warna green color. Okay. Next, pilih sini. Kita pilih yellow color. Di sini adanya resistor. Scroll ke atas, resistor. Resistor harus disejarin sama ini ya, LED 60 LED yang ini sejajar sama ini, sini sama setelah itu ini ketiga ya, ini so, jangan lupa ini selanjutnya bisa dip and switch. Oke, dip switch kita pilihnya di bagian sini.
Setelah itu itu kita beri garis. Nah, di sini ada garis warna hitam. Oke. Oke, di sini white. Sorry, it's not corrected. Okay, and then can put the color red color. And for ambivalent, positive and negative. Next, setelah itu kita tarik dari sini palette color. Okay, next black. Okay, can put this color black. Can put this here. This here. Oops. And this here. And then we just put one color, okay? For them to and then finish. Then this. Then forget to put score. Okay, this is Oke, tadi untuk rangkaiannya. Sekarang kita download untuk tabel kebenarannya ya, tabel kebenaran. Kebenaran ada. Nah, ini tabel kebenarannya ya. Di sini kita tampilkan dulu. Ini tabel kebenarannya. Ini seperti itu tadi. Tabel kebenarannya itu ada A, B, C,
AB untuk inputnya AB, in sama output ya. Output itu ada sum sama carry out. Nah, jadi untuk 000, oke, kita start simulation dulu ya. Start simulation ini kita off semua dulu. Untuk 000-nya ini 0 ya, hasilnya sum dan carry outnya, si outnya itu 0, sedangkan AB 0, in 1, in 1 sumnya hidup, oke, sumnya hidup, sumnya D nya 1, C-nya 0, sumnya hidup, oke, next. Setelah itu hidup dan C-nya tidak hidup, jadi C-nya hasilnya 1, oke. Setelah itu A hidup, oke, next. Hasilnya hanya hidup 1, C-nya 1, hidupnya si out, oke. Nah, selanjutnya AB-nya 1, C-nya 0, untuk hasilnya si out, oke. Setelah itu untuk sumnya itu 1, oke. Jadi berhasil. Nah, jadi rangkaian Flader itu juga merupakan rangkaian yang kita jelasin di awal ya. Rangkaian logika yang digital yang berfungsi untuk menjumlahkan 3 buah input biner, yaitu AB dan carry in, atau kita sebut tadi C-in, kemudian menghasilkan 2 output berupa sum dan carry. C-out ya, carry out, jadi kita sebutnya C-out. Nah, rangkaian juga ini dibangun karena kombinasi gerbang logika si XOR, AND, dan OR, di mana gerbang XOR digunakan untuk menghasilkan nilai sum, sedangkan gerbang AND dan OR digunakan untuk membentuk nilai carry. Nah, Flader bekerja dengan prinsip setiap bitnya hanya dapat menyimpan satu nilai, sehingga jika perjumlahan jumlahnya memiliki kapasitas 1 bit, maka kelebihan tersebut diteruskan ke si carry tersebut. Jadi proses berikutnya. Jadi ini sama juga kayak sistem kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, karena rangkaian Flader juga punya peranan penting dalam sistem digital, dapat disusun berupa yang biner yang lebih besar secara berantai ya. Oleh sebab itu, Flader menjadi dalang utama dalam perancangan kalkulator, komputer, dan unit proses aritmatika. Jadi cukup sampai di sini videonya. Bye. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.